iku warisu marisake so kita man ing wong dalam zaman jahiliyah ya syaitu kang ngadiri saman alkital ing perang wa yahuzulan iso merkoleh sapa man yahuzu ka ya juzu wa yahuzulan merkoleh saman al-ghanimata ing jarahan Faqala maka ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antaqumu lil yatama bil qist wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Wa antaqumu lan yen to jumeneng sira kabeh lil yatama marang pira-pira bocah yatim bil qisti kelawan keadilan. Otifati ngatofaken apa ya siwa antakumu ngalal mustad'afin ing atas lafal mustad'afin wa takdirul ayah utai takdir ayat iku wa ma yutla alaikum fil kitab yuftikum fi yataman nisa wa fil mustad'afin wa ma lan perkara yutla kang diwacaaken apa ma alaikum tasawuf kitab dalam kitab yuftikum fi yatamin nisa yuftikum jelasaken hukum sapa Allah ing sira kabeh fi yatamin nisa ing dalem pira-pira wadon kang yatim wa fil mustad'afinan ing dalem pira-pira wong kang lemah fi ang taqumu ing dalem yen to jumenengi sira kabeh lil yatama marang pira-pira wong bocah yatim kelawan keadilan. Waladhi utahi perkara tulia kang diwacaaken apa ladhi fi haqqihim dalam hak yatama iku qaluhu dawi Allah taala waladhi utahi perkara ayat tulia kang diwaca apa ladhi fi hakim dalam hak yatama iku qauluhu Allah taala wala tatabaddulu khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima wala tatabaddalu lan aja padha ganti sira kabeh lan aja padha murih ganti sapa sira kabeh al khabisa wala tatabaddalu lan aja padha ganti sapa sira kabeh al khabisa ing bondo kang ala bitayyibi kelawan perkara kang kelawan bondo kang bagus. Jadi maksudnya aja apa kuwi bondone bocah yatim sing bagus aja mbok ganti kelawan bondomu sing ala. Wala takulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh ambalahum ing bondone yatama ila amwalikum dikumpulake marang bondo nira kabeh wa ma utawa apa wae taf'alu kang agawe sapa sira kabeh ing min khairin sing kebagusan wa innallaha maka Allah kana sawabi kelawan ma taf'alu iku aliman kang ilmuni ayo jazikum tegese males sapa lan sira kabeh ngalehi ing atase ma taf'alu wala yadhi ulan ora kesiya-siya indallah ning ngersane Allah menu saya mantap alu apa syaun suwi-wici. Ini semua ini adalah apa itu peringatan kepada kita semua agar menjaga haknya orang-orang yang lemah khususnya dan juga anak-anak yatim secara khusus. Nah, ini kaitannya apa dengan kata-kata Uyainah tadi? Jadi pada zaman jahiliyah itu anak-anak yatim itu enggak dikasih warisan. Yang dikasih warisan itu adalah orang-orang yang bisa perang saja, yang bisa mendapatkan ghanimah. Maka ketika Nabi memutuskan itu hak-hak waris, maka Uyainah ini macam enggak setuju, macam menganggap aneh.
Tapi ini dalam ayat ini tidak dijelaskan masalah pembagian warisan, tapi dijelaskan bagaimana berbuat adil kepada anak-anak yatim. Jadi ini lebih lagi gitu loh, berbuat adil dengan anak-anak yatim. Jangan hartanya kamu ganti sebagai walinya, jangan kamu ganti hartanya anak yatim itu dengan harta-harta yang buruk. Dan jangan pula kamu makan hartanya itu anak yatim. Jadi yang paling bahaya itu adalah yaitu makan atau mendolimi orang-orang yang nggak ada pembelanya. Anak yatim itu ayahnya sudah meninggal, maknanya dia tidak ada pembela. Nah ini orang yang sudah tidak ada pembela begini kok kamu zolimi, hartanya kamu rusak, ya. Maka ini akan mendatangkan murka Allah yang dahsyat pada kamu. Terus ini kemudian cerita mengenai masalah wanita. Jadi ini ayat-ayat ini memang targhib untuk kita ini senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, nah, termasuk anak yatim, termasuk juga wanita tadi. Wa ini mra'atun lamun khawatir sapa wadon, khafat tegese khawatir sapa imra'ah, mimba liya sing bojone imra'ah, nususan ing nujus. Ai idharul husunati tegese nglahiraken kekasaran fil qauli ing dalam ucapan aw fil utawa perbuatan aw fihi ma utawa ing dalam qaulan fi'l aw iradan utawa melengos ai sukutan tegese meneng anil khairi sing kebagusan wasyarilan kealanan wis suwek ora merhatekne meneh wala junaha mengko ora ana dosa ngalehi ma ing atase bojo wadon lan bojo lanang sayna idin ing dalem nalikane khauf fi ayusliha ing dalem yen to gawe kerukunan sapa lanang wadon bainahuma ing dalem antarane lan sulhan kelawan kerukunan perdamaian bi an badalat kelawan yen to nyerahaken sapa maratu wadon kula sedaki ing sakabehane mas kawine au ba'dhu utawa sebagian sedek li zauji marang bojo aw askata tutong guguraken sapa si mar'ah nganhu sing zaud mu'natan nafaqati ing biaya nafkah awil kisma utawa guguraken ing giliran wa kana lan ana apa gurdua sejane mar'ah mindalika sing mengkono-mengkonone badalat al mar'ah kula sotak ilah sejane Allah yutaliqaha yen ta ora megat ing mar'ah sapa zauja bojone mar'ah. Wa hadza utawi kila pangendika iku min jumlatima sing golongane perkara akhbaro kang beritaken Allah taala ana utus Allah ku yuftihim nguwai penjelasan hukum ing akeh bi iklan ma fin nisa ing dalem pira-pira wadon mimanya tani sing perkara yang taqaddam kang durung dingin apa dikru nyebut ma fi hadis surat ing dalem kelas surat Rawa Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas anal ayata temesi ayat kunazalat turun apa ayat fi ibni Abi Sa'ib kanat ana iku lahu kedue Ibnu Abi Sa'ib sapa zaujatun bojo wadon walau lan kedue Ibnu Abi Sa'ib minha saking zaujah apa auladun pira-pira anak wa kana ana sapa sayyidah iku syekhah wis tuwa fahama mengko berkeinginan sapa si Ibnu Abi Sa'ib pitolaki kelawan megat marang zaujah faqalat mengko ngucap sapa zaujah la tutalliqni aja megat sapa sira ingsun wada'ni lan ngumbaro sapa sira ingsun ashtagil moko ketunggul sa ingsun bima sholih auladi kelan kemaslahatin anak ingsun waksim yaksimu lan bagiono sapa sira fiya ing dalem ingsun kula syahrin ing dalem saben-saben wulan layalia qalilan ing pira-pira wengi kang sedelu. Jadi maksudnya iki bojone ndi bojo liyane maksudnya wis aku bagiono sithik lah setiap wulan. Faqala Zaud ing kana lamun ana palamur perkara kadzalika kaya dene mengkono-mengkonone usulmu iki fa mongko utawi amr iku aslahu luweh bagus li kedhe ingsun. Fa ata mongko nekani sapa si Ibnu Abi Sa'ib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa anzala mengko nurunkan SWT hadil ayat ingkilah ayat. Jadi ini permasalahan yang ya mungkin dirasa berat oleh seorang wanita ya. Tetapi inilah namanya dunia itu ujian ya. Jadi bila seorang wanita itu khawatir suaminya itu akan bersikap keras terus karena sudah nggak seneng atau sudah cuek, sudah nggak mau memperhatikan lagi, maknanya ini ada gejala-gejala mau ditolak, maka bolehlah antara suami istri itu mengadakan satu perdamaian daripada ditolak, karena tolak ini risikonya itu panjang ya, risikonya itu panjang, anak-anak jadi nggak terurus dan sebagainya. Maka suami istri itu mengadakan perdamaian, mengadakan suluh. Di antara bentuknya umpamanya wanita itu memberikan mas kawinnya kepada suaminya. Kamu jangan menolak saya, ini mas kawinnya saya berikan pada kamu, atau separuhnya atau seberapa. Atau sudahlah kamu nggak usah nafkahi saya, tapi jangan saya ini dicerai. Atau giliran saya ini sudah nggak usah digiliri saya ini, kecuali sebulan sekali saja, yang lain untuk istri kamu yang lain, saya ini jangan dicerai. Sehingga keluarga itu tetap bisa utuh, tidak berserakan. Tapi wanita mana mau begitu ya. Makanya Allah sudah pernah wa uhdiratil anfusus syuhha ya. Kita maunya itu ya mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang suaminya itu memang sudah tidak kuat lagi dengan dia. Nah, akhirnya tidak bisa dielak lagi kecuali perceraian. Nah, ini kan ada mudorot, ada yang lebih mudorot di sini inilah. Nah, daripada nanti kalau terjadi perceraian anak sudah nggak terurus, nggak karu-karuan, nah, ya lebih balik mengadakan perdamaian, Ini masalahnya itu masalah darurat, yang namanya perdamaian itu kan kesannya itu asalnya sudah terjadi perang. Jadi ya namanya perdamaian ini ya ada orang yang korban kan, korban perasaan. Karena kadang-kadang seorang suami itu memang sudah betul-betul bosan dengan istrinya itu tadi. Ya. Dia pun telah korban, ya wis nggak usah diserai asalkan kamu itu nggak nuntut macam-macam. Ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini dalam suluh ini tadi ya, suami itu sebetulnya juga korban juga, wanita juga korban juga sebetulnya itu. Wanita itu korban haknya, suami itu korban perasaannya masih menjaga istrinya yang memang dia sudah nggak senang itu tadi. Mungkin ada wanita yang mengatakan ya dia ini harus seneng loh, seneng kok diharuskan, ya nggak bisa ya. Itu memang ini kondisi sesuatu hal yang memang nggak ada jalan keluar selain ini, maksudnya gitu. Maka dikasih jalan keluar oleh syarak seperti ini. Kemarin saya jumpa dikasih cerita sama Abdullah. Abdullah itu karkun Australia. Dia ini adalah guru SD di Australia, itu guru SD. Satu kelas itu muridnya itu 35. 35 ini yang tahu ayahnya itu cuma 5 ya. Yang 30 itu nggak tahu ayahnya siapa. Coba bayangkan ini. Karena di sana itu ya sudah seperti itu. Kadang-kadang orang itu ya kumpul kebu nggak kawin. Kadang-kadang itu kawin baru sebentar ya sudah
cerai sebentar, cerai sebentar, cerai sebentar, cerai. Karena apa? Di sana itu ada aturan yang aneh, yaitu di seluruh negeri barat wanita itu juga bisa mencerai, ya. Sehingga perceraian itu sudah menjadi budaya, ya. Jarang orang kok tidak cerai, itu jarang. Jadi namanya apa itu kehidupan yang tanpa aturan syariat itu jadinya seperti itu tadi. Sehingga anak-anak itu keleleran. Itu kalau pagi itu Abdullah itu ke sekolah itu mesti bawa beberapa koper makanan untuk sarapan itu. Karena apa? Itu anak-anak itu pergi ke sekolahan tuh nggak dikasih makan sama ibunya itu. Ibunya keluyuran nggak tahu kemana sudah, ya kan? Nggak dikasih makan, sehingga mereka itu kelaparan. Bukan karena nggak punya makan, tapi karena nggak diurus sama orang tuanya itu. Inilah namanya masyarakat modern tuh kayak begitu itu. Subhanallah. Jadi, nah ini nanti di negeri kita ini kalau sudah maju ya begitu itu, kalau tidak dikendalikan sama agama jadinya orang seperti itu. Wanita tidak bisa mengendalikan diri, pokoknya minta cerai, minta cerai. Nah, laki-laki juga tidak bisa mengendalikan diri, malah beneran golek anyar neh, ya gitu aja. Terus begitu. Wong orang itu kalau sudah apa itu dikendalikan hawa nafsu itu nggak sayang lagi kok sama istri, sama anak itu nggak sayang lagi. Kok wanita itu menuntut cerai malah seneng gitu. Itu di negeri-negeri barat itu. Tapi di Indonesia ini ya karena orang itu relatif masih tahu agama, sehingga masih tahu kasih sayang, masih tahu ini, sehingga wanita itu masih mulia, gitu. Masih mulia. Tapi kalau sudah dinding seperti di negeri barat itu sudah terjadi nggak karuan, sudah nggak ada harganya lagi. Kalau sudah tua nggak ada harganya lagi. Jadi ini apa yang disebutkan dalam cerita-cerita ini harus kamu renungi dengan betul. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang perlu ada satu pengorbanan suami istri supaya tidak terjadi perceraian. Tapi kalau sama-sama ngotot, ya mesti terjadi perceraian. Ya. Mesti terjadi perceraian. Qara'a Asim wa Hamzah wal Kasai yusliha bi dhammil ya wa sukuni shad wal baqun yusaliha bi fathil ya wa shad al musyaddada al mamduda qalu maknahu yatawafaqa. Saling mufakatan wa huwa al yaku bi hadzal maudhi. Wa uta makna iku al yaku luwih pantes bi hadzal maudhi kelan kelah panggonan. Wa sulhu te perdamaian ku khairun bagus ay wasulhu te perdamaian. Baina zaujaini antarane bojo lanang wadon. Suami istri ku khairun bagus min sul isyrah katimbang sing alane pergaulan. Au minal firqati utawa furqah utawa saking perceraian. Au minal khusumati utawa saking para padu. Ahwa utawa utai sulh iku khairun luwih bagus minal khuyuri saking pilihan-pilihan kang liya. Wa uhdirat anti hadiraken apa lang fusu pira-pira ati asyuha ing sifat bedidil. Aizu ila tegese didadekaken apa syuku sifat pelit, sifat hadiratnya hadir lil angfusi marang pira-pira ati. La yagibura ilang apa ya si syuh nganha saking angfus wala yang fakulan rusa lepas apa ya si syuh anha sing angfus abadan selawase. Fal mar'ah tabkhalu bi badli haqqiha li zawjiha. Fal mar'atu mongko te wonten ku tabkhalu bakhil so mar'ah bi badli haqqiha kelawan ngurbanaken hae mar'ah li zawjiha marang bojone mar'ah. Wa tama'uha yajruha ila antarda. Wa tama'uha utawi tama'e mar'ah iku yajruha narik apa tama'e mar'ah ila antarda tumangka marang yen to marem sapa mar'ah. Wa rajulu utawi wong lanang ku yabkhalu bakhil sa rajul bi ayak dia
kelawan yen to ngentekaken sapa rajul umrohu ing umur rajul maha sartane zaujah ma'adama mati wajhiha sartane alane wajahi zaujah wa kibari siniha lan tuwane umure zaujah wa adami husuli ladati lan orane hasali kelazatan bima asyarati aklan bergaul bari zaujah wa in tuhsinu lam padha gawe bagus sira kabeh bil iqamati kelawan tepi ala nisa iku ngatasi wong bojo wadon sira kabeh wa in karih tumuhuna lan sengit sapa sira kabeh ing nisa bi antu sawu lan yen to madhakake sira kabeh baina syabati endel antarane bojo kang senom wal ajuzi lan bojo sing wis tuwa fil kismati ing dalam pembagian wan nafaqatil nafaqah wa tattaqulan takwa sira kabeh ma ing perkara yu adi kang nekakaken apa ma ilal adza marang gangguan wal khusmati lan para padu fa innallaha tasawwa kana nasallahu bima kan ta'malun kang ngamal sira kabeh ima minal ihsan sehingga bagus wa taqwa lan takhabirun wasbatu wa mongko Allah kuwi dipun bales marang sira kabeh alaihi ing atase ma ta'malun. Jadi pertama kali kalau sudah tidak ada jalan keluar, maka ya bagaimana diadakan suluh dengan mengorbankan sebagian daripada hak. Ya. Tetapi di samping itu wa in tuhsinu ditarghib oleh Allah SWT, semestinya laki-laki itu jangan memepet istrinya, mendesak istrinya sampai dia nih harus korban seperti itu. Nah, sepertinya mestinya suami itu kalau punya akhlak yang baik ya harus sabar. Nah, wong dulunya masih muda dia mau, sekarang tua terus mau dibuang, gitu. Ini betul-betul tidak berakhlak. Nah, maka mestinya kamu ini berbuat baik ya sabar. Kalau kamu mau kawin lagi yang muda pun jangan kemudian yang tua dicerai atau kemudian nafkahnya dikurangi. Dan kamu mesti takwa. Dan kalau kamu itu berbuat seperti itu, maka Allah akan membalas kamu. Sehingga apa itu sebetulnya juga kamu ini pantas dihukum oleh Allah. Tetapi gara-gara kamu itu punya ihsan kepada hamba-hamba Allah, sehingga Allah tidak menghukum kamu. Kamu menyabari istri kamu yang kamu sudah tidak suka tadi, barangkali akan jadi sebab Allah menyabari kepada amalan kamu yang sebenarnya Allah juga sudah tidak suka. Ya, majazaul ihsan ilal ihsan. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini, tapi ini kan akhlak toh. Tidak semua orang itu bisa berbuat akhlak seperti ini. Nah kalau sudah tidak bisa berbuat akhlak yang maksimal seperti ini ya minimalnya itu mengadakan perundingan perdamaian. Ya. Tapi maksimalnya tidak seperti itu, kita suruh ihsan dan takwa. Jadi di dalam syariat ini selalu ada itu minimal maksimal itu selalu ada. Minimal maksimal itu harus selalu ada. Karena manusia itu ya kekuatannya itu macam-macam gitu. Aturan apa saja ada aturan minimal, aturan maksimal. Dan kalau kita renungi aturan Allah Subhanahu wa taala dengan hati jernih, maka sebetulnya itu tidak ada aturan selain itu yang bisa dikerjakan oleh manusia ini sebetulnya. Kalau kita renungi gitu ya, aturan Allah. Wujudnya nikah, wujudnya cerai, wujudnya apa itu orang itu boleh kawin lebih dari satu umpamanya dan sebagainya itu. Itu kalau kita renungi memang tidak mungkin ada aturan yang bisa menenteramkan kehidupan manusia itu selain itu. Ada orang tuh, saya ini tukang dilapuri orang, ya. Ada suami istri itu yang memang sudah nggak pernah bisa cocok gitu loh. Wis gegeran aja tiap hari, walaupun dinasihati dikeluarkan 4 bulan pun metu masturat pun ya wis engko mulai gegeran meneh. Karena memang wataknya itu sudah nggak cocok. Tapi anehnya ya punya anak terus begitu itu, aneh-aneh.
Nah ini dalam hal keadaan seperti ini kan ya wasulhu khair tadi tuh. Nah ini kenapa kok jadi berantem terus? Kadang-kadang ada masalah macam-macam. Ada masalah macam-macam. Lah ini kalau umpamanya itu dibikin satu perdamaian kan akan jauh lebih baik daripada berantem terus. Nah perdamaiannya itu ya mungkin bisa dengan puncaknya ya tolak. Nah, tolak itu bagian dari jalan keluar yang terakhir kan tidak ada jalan lain. Atau wanita tadi bisa mengorbankan sebagian haknya. Kamu ini kok muring marah terus sih sebetulnya mau kawin lagi tuh bagaimana? Ya, nah, kalau mau kawin lagi ya sudahlah daripada gegeran terus tiap hari begini ini. Ya, kamu kawin lagi sana. Nah, kan lebih baik itu daripada gegeran terus. Ya. Jadi ini kalau kamu itu jadi orang di pengadilan agama, kamu akan tahu bahwa ini aturan ini memang aturan yang nggak bisa dielak lagi, memang harus ada untuk orang-orang tertentu, kasus-kasus tertentu, tidak semua orang. Ada orang itu dinasihati itu bisa, ada orang memang tidak bisa dinasihati. Nah harus aturan dibikin kalau untuk orang seperti itu. Eneng wong ki sing cukup dinasihati. Wis iki aja nyolong, aja anu, ya. Eneng wong sing ngono kuwi. Lah ya kuwi cukup ngono kuwi gak perlu dihukum kan. Diomongi wis kena. Ada orang itu memang tidak bisa jera kecuali dipotong tangannya. Nah ini harus dipotong tangannya orang seperti ini. Ya. Begitu juga dalam masalah suami istri tadi. Ada orang itu dinasihati, dikeluarkan 4 bulan terus kemudian berarti tenang ya ada orang tuh memang sudah nggak bisa ya dicarikan jalan keluar entah furqah entah suluh tadi. Jadi memang dunia itu tempatnya nggak enak akhirnya itu tempatnya nggak enak ya. Kita mesti akan menghadapi orang itu yang macem-macem itu mesti. Oleh karena itu syariat Allah itu bukan hanya yang maksimal saja, tidak. Maka ada hudud, ada hukuman-hukuman, ada jilid, ada rojam, ada potong tangan, ada takzir, gitu. Itu adalah untuk orang-orang yang orang-orang yang minimal tadi, orang yang memang nggak bisa diperbaiki dengan nasihat dan cara-cara lain. Operasi lah istilahnya itu. Di dalam kedokteran kalau bisa diobati dengan obat ya kasih obat. Bahkan kalau bisa dengan pijet saja ya pijet nggak usah diobati. Tapi ada orang kalau nggak dibedah perutnya nggak bisa sembuh ya dibedah. Kalau nggak dibedah ya malah mati dia nanti. Dalam syariat itu pun meliputi